Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Aulia Rizky Rahab, serta anggota kelompok saya ada Nurul Aisyah Putri, serta Rahmayati Fitria Purba, siswi dari UINSU, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di kelas PGMI 4. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kami juga kepada dosen pembimbing Al-Hadis, yaitu Ibunda Aufa Yumni. Baiklah, kami akan mempresentasikan pembahasan kami yang berjudul pembagian hadis dari segi kualitas serta kuantitas. Hadis merupakan segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut istilah syaratnya, hadis adalah segala perbuatan, perkataan, serta takrir dari Nabi SAW. Nah, hadis itu dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama secara kualitas, dan yang kedua secara kuantitas. Nah, yang dimaksud dengan segi kuantitas itu adalah penggolongan hadis yang ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkannya. Sedangkan hadis yang digolongkan berdasarkan kualitasnya dilihat dari aspek diterima atau tidaknya hadis tersebut. Nah, pembagian atau penggolongan hadis ini diperlukan untuk upaya pengklasifikasian hadis. Saya sebagai pemakalah pertama akan mempresentasikan pembagian hadis dari segi kuantitas perawi. Dari sisi kuantitas, pembagian hadis bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada setiap tingkatan, sehingga muncul klasifikasi hadis. Yang pertama, ada hadis mutawatir. Mutawatir secara bahasa artinya berturut-turut. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Karena itu, hadis mutawatir itu sangat diyakini. Nah, adapun syarat-syarat dari hadis mutawatir ini, yang pertama yaitu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera. Maksudnya adalah perawi dalam memperoleh hadis harus benar-benar berasal dari pendengaran atau penglihatan sendiri. Contohnya melihat Nabi SAW. Syarat yang kedua yaitu bilangan perawinya mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sebagian golongan dari Syafi'i menyatakan bahwa minimal 5 orang perawi. Namun ada golongan lain yang menyatakan 10, 12, atau bahkan 70 orang. Syarat yang ketiga yaitu ada kesinambungan jumlah perawi antara toqobah masing-masing. Maksudnya adalah jumlah perawi pada toqobah pertama sekitar 10 orang, maka pada toqobah lainnya harus ada sekitar 10 orang. Adapun kedudukan dari hadis mutawatir ini sangat tinggi sekali dalam hal keautentikannya, sama halnya dengan Al-Quran, sehingga kita wajib menerapkan atau mengamalkan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Dan sebagai konsekuensinya, apabila menolak hadis mutawatir ini, maka sama halnya dengan menolak Nabi SAW. Hadis mutawatir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mutawatir lafzi, yaitu mutawatir dalam satu masalah yang diriwayatkan menggunakan lafaz satu atau lebih, namun dalam satu makna, atau menggunakan susunan kata yang berbeda tetapi tetap dalam satu pengertian. Contoh hadis mutawatir yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahul Bukhari, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah dia menduduki tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, menurut ulama, hadis tersebut diriwayatkan dari Nabi oleh 62 orang sahabat, dan di antara mereka terdapat 10 orang sahabat yang telah diakui jaminan masuk surga. Nah, sehingga menurut Ibnu Al-Salah menyatakan bahwa hadis mutawatir lafzi itu langka. Nah, yang kedua itu ada mutawatir maknawi, di mana mutawatir maknawi ini adalah mutawatir dalam kejadian yang berbeda-beda,
tetapi ada suatu kesamaan yang ditujukan oleh hadis tersebut, baik dari segi isi maupun makna yang tersirat, yakni hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, akan tetapi dapat diambil kesimpulan makna yang sama. Adapun di antara contoh hadis mutawatir yaitu Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan ketika dalam berdoanya selain dalam salat istisqa, dan beliau mengangkat kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya. Seperti hadis di atas, hadis tentang hal ini dari Nabi kurang lebih ada 100 hadis, di mana masing-masing dalam hadis itu tersirat bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Pada contoh hadis yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Daud yang berbunyi, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundaknya. Nah, yang ketiga ada mutawatir amali, yaitu amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in, dan seterusnya sampai pada generasi kita sekarang. Nah, contohnya adalah jumlah rakaat dan waktu dalam sholat fardu. Kemudian pembagian hadis dari segi kuantitas yang kedua ada hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid yang berarti satu. Jadi, karena ahad berarti satuan, maka angka bilangan dari 1 sampai 9. Jadi, menurut istilah, hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih, tetapi tidak cukup untuk masuk ke dalam kategori hadis mutawatir. Sehingga dapat diartikan bahwa hadis ahad ini adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Oleh karena itu, hadis ahad dalam definisi ini lebih luas dan mencakup beberapa kategori. Adapun materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pemakalah kedua, yaitu Nurul Aisyah Putri. Nama saya Nurul Aisyah Putri. Di sini saya akan membahas tentang hadis masyhur dan hadis sahih. Menurut bahasa, masyhur berarti sesuatu yang sudah sahih, hasan dan dhaif. Hadis masyhur yang bersatu sahih adalah yang memenuhi syarat hadis sahih baik sanad maupun matan. Sedangkan bersatu hasan adalah hadis yang memenuhi ketentuan hadis-hadis hasan baik mengenai sanad maupun matannya. Dan adapun hadis masyhur yang dhaif seperti hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. B. Pembagian hadis dari segi kualitas. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hadis mutawatir memberi pengertian yakin bin al-qat, artinya Nabi Muhammad yang benar-benar bersabda, berbuat dan menyatakan takril atau persetujuan di hadapan para berdasarkan sumber-sumber yang banyak. Sehubung dengan itu, para ahli ulama hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. A. Hadis sahih menurut bahasa berarti sah, benar, dan sempurna. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut. 1. Menurut Ibnu Al-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui periwayat orang adil dan dobit. 2. Menurut Imam Al-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah 1. Sanadnya bersambung, 2. Perawinya yang bersifat adil, 3. Perawinya yang bersifat dobit, 4. Matannya tidak sah, dan matannya tidak mengandung illat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayati Fitria Purba, NIM 0306202218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian hadis hasan dan juga hadis dhaif. Pengertian dari segi bahasa, hasan dari kata al-husnu yang bermakna al-jamal yang berarti keindahan.
Menurut istilah para ulama, memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Namun, yang lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam An-Nukhbah, yaitu kabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak ada syadz, dinamakan sahih lizati. Tidak kurang sedikit kedabitannya disebut hasan lizati. Dengan kata lain, hadis hasan adalah huwa mattasala sanaduhu binaqli adlil lidhi qalla dabahuhu dabutuhu wa khalla misunudi wal illihi. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedabitannya, tidak ada keganjilan atau syadz, dan tidak illat. Contoh dari hadis hasan: hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Urfah Al-Maharibi, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sattaina ilayya sab'ina wal aqaluhum man yazuzu zalika." Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi demikian itu. Kemudian masuk kepada hadis dhaif. Hadis dhaif bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa, dhaif berarti lemah, lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Kelemahan hadis dhaif ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagian hujjah. Dalam istilah hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Contoh dari hadis dhaif: hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui jalan Hakim al-Asram dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatang seorang wanita menstruasi atau haid, atau pada dari jalan belakang atau dubur, atau pada seorang dukun, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sanad hadis di atas terdapat seorang dhaif, yaitu Hakim al-Asram, yang dinilai dhaif oleh para ulama. Al-Hafiz Hajar dalam Tariq at-Tadrib memberikan komentar kihilayan padanya lemah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari presentasi kami ini adalah, dalam kesepakatan ulama, hadis adalah setiap hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni ucapan, perbuatan, juga sifat serta ketetapannya. Para ulama dapat mengklasifikasikan hadis menjadi beberapa macam. Ada berdasarkan segi kuantitasnya, yaitu berdasarkan jumlah rawi dalam setiap tobaqoh. Hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sementara dari sisi kualitasnya atau sisi diterima atau tidaknya, hadis dibagi menjadi tiga macam, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sekianlah presentasi kami mengenai pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Semoga presentasi kami ini menambah ilmu serta manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.